Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2025 hingga 2028 menggantikan Ninik Rahayu. Acara serah terima jabatan, Sertijab, tersebut berlangsung di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Mei 2025. Hal ini seiring dengan keputusan Presiden, Kepres, Nomor 16M Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pers. Dalam sambutannya, Komarudin Hidayat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi maraknya sampah digital yang mencemari ruang publik. Ia menyebut fenomena ini sebagai ancaman terhadap pemikiran dan perilaku masyarakat yang kini banyak dibentuk oleh algoritma digital. Karena yang diserang sekarang itu adalah pemikiran dan perilaku masyarakat, terutama oleh yang disebut digital kolonialisme digital. Algoritma itu mengarahkan perilaku kita, kata Komarudin. Menurutnya, kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan oleh gawai masing-masing. Informasi yang muncul seringkali belum tentu benar, namun tetap dikonsumsi tanpa verifikasi. Handphone buka YouTube, buka apa, keluar semua. Padahal kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, autentik atau hoaks, ujarnya. Dia menilai persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Dewan Pers, tapi juga perlu melibatkan wartawan, guru, kementerian, serta platform media sosial itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mendidik masyarakat dan melakukan mind cleansing terhadap wacana-wacana publik yang kian dipenuhi konten tak bermutu. Perlu kerjasama untuk mendidik masyarakat, tapi juga membersihkan pikiran-pikiran dan sampah yang mengganggu komunikasi wacana kita. Banyak sekali sekarang, tegas Komarudin. Komarudin berharap kerjasama lintas sektor ini mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap banjir informasi yang menyesatkan dan menjauhkan publik dari nilai-nilai edukatif. Teman saya nulis buku hanya waktu seminggu menjadi buku. Co-author bersama AI, gitu kan. Anda bisa nulis apa saja, gitu. Nah, ini tentu bagus memberikan ruang edukasi bagi publik. Tapi tentu saja negatifnya juga ada, bahwa ruang publik itu sekarang penuh dengan sampah-sampah. Kita tidak bisa lagi membedakan apakah ini original, otentik atau tidak, kita tidak tahu. Kita membaca dunia, melihat dunia, kita windownya itu lewat handphone, dan handphone digerakkan oleh algoritma. Jadi komentar kita, pikiran kita itu sungguhnya sadar atau tidak didikte oleh algoritma yang tampil lewat handphone itu. Oleh karena itu kita hati-hati, jangan mudah percaya, tapi juga buru-buru menolak. Dan sungguhnya sudah sebulan ini saya merasa berpuasa tidak membuka medsos. Gitu. Mengapa? Karena saya merasa being distracted by the medsos. Medsos ini mengacu, mengganggu kemana-mana. Agar saya tidak merasa terganggu, saya sengaja puasa tidak membuka medsos. Tapi begitu tadi saya ketemu Mbak Nini, begitu masuk bergabung dengan Dewan Pers, Anda nggak bisa untuk berpuasa tidak membuka medsos, karena harus tahu lalu lintas semua informasi ini gitu. Jadi puasa saya itu ya harus berhenti gitu. Mau tidak mau saya harus ngikutin gosip gitu. Kadang-kadang worth it nggak ya saya bergabung di DP ini? Jangan-jangan kita ini hanya disibukkan oleh gosip-gosip berita gitu. Tapi saya yakin dengan kebersamaan, nawaitu kita yang ikhlas dan niat baik, kita bersama-sama bahwa Dewan Pers ini bagian dari departemen yang lain, dari siapapun, karena semuanya itu concern dengan meludaknya informasi. Apakah itu masuk kategori pers atau bukan pers, tapi intinya bahwa yang namanya berita, informasi, opini, persuasi, semuanya sudah membanjiri ruang publik. Dan Dewan Pers adalah salah satu instrumen bagaimana untuk mendidik, melatih, menjaga kewarasan publik dari banjirnya informasi ini. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih pada kawan-kawan semuanya, kawan-kawan yang ada di sini, satu tim kolegial bersama-sama, dan kepada mitra-mitra Dewan Pers kami sampaikan terima kasih. Tidak mungkin kami kerja sendiri, karena pers itu layaknya air yang membludak. Kalau dulu kita itu sebagai wartawan, saya pernah jadi wartawan, itu naik bis kota ngejar-ngejar narasumber. Sekarang itu justru bagaimana menseleksi sumber yang membanjiri diri kita.
Oleh karena itu sekali lagi kami bersama-sama ingin jadikan kantor Dewan Pers itu sebagai satu semacam learning institute, tempat kita semua belajar. Dan Dewan Pers ini, kantor ini kita jadikan juga bukan sekedar membaca berita, tapi bagaimana juga Dewan Pers menjadi sumber berita edukatif bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi kerjasama, masukan, bimbingan, kemitraan dari kawan-kawan semua kami sampaikan terima kasih. Kepada senior saya mengucapkan special appreciation Mas BM, Mas Busro Mukodas atas kediaannya mendampingi kami, karena beliau ini sebagai senior mau bergabung dengan komitmen untuk bersama-sama mendampingi Dewan Pers bersama kawan-kawan yang lain. Sekali lagi terima kasih Bu Menteri, juga Mbak Vivi, terima kasih. Kawan-kawan lama ketemu di sini semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.